Seorang janda dengan 3 orang anak nampaknya senang punya pacar baru pasca dirinya lama menjanda. Punya pacar meskipun ternyata lelaki tersebut adalah suami orang, namun dirinya bingung saat menyadari hamil dan si lelaki tak mau bertanggung jawab, malah ternyata kini menghabisi dirinya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Baru, Kalimantan. Seorang wanita bernama Wiranda, janda 3 orang anak yang kini tinggal bersama orang tuanya. Wiranda sendiri adalah tulang punggung keluarga untuk kehidupan orang tua dan juga ketiga anaknya. Dulu pernah menikah namun ternyata bercerai dengan sang suami dan kini dirinya menjadi seorang janda. Wiranda bekerja di salah satu pabrik di Kota Baru, menitipkan ketiga anaknya kepada orang tuanya saat dirinya fokus kerja. Saat dirinya di tempat kerja inilah di lingkungan punya banyak teman, hingga akhirnya dirinya pun dikenalkan kepada seorang laki-laki bernama Hardi. Hardi sendiri adalah warga Kota Baru, tempat tinggalnya tak jauh dari perusahaan Wiranda. Wiranda yang janda namun ternyata Hardi punya istri dan 2 anak. Hardi bekerja setiap hari untuk keluarganya, tak pernah ada masalah dengan keluarganya, semua baik-baik saja, bahkan sang istri pun tak pernah menyangka di akhir kalau ternyata sang suami berselingkuh dengan janda 3 anak. Namun lama-lama Hardi tergoda dengan Wiranda, keduanya pun setelah berkenalan berpacaran. Ada perselingkuhan antara Wiranda dengan Hardi di belakang sang istri. Cara berpacaran Wiranda dengan Hardi sendiri nampaknya kerap melakukan, mau di kosan teman atau di hotel, jadi mereka bisa melakukan. Beberapa kali mereka berpacaran dan melakukan hingga akhirnya di tanggal 23 Januari Wiranda tersadar kalau dirinya telat datang bulan dan setelah diperiksa dirinya hamil, yakin anak Hardi. 11 Januari 2023, Wiranda pun akhirnya menelpon sang pacar Hardi dan mengakui kalau dirinya tengah hamil dan minta bertemu dengan Hardi untuk membicarakan ini. Wiranda mulai sadar kalau Hardi nampaknya menghindar. Wiranda lama-lama mengancam sang pacar kalau dirinya akan ke rumah Hardi membicarakan masalah ini kepada orang tua Hardi dan membawa keluarganya. Hardi yang takut dan bingung, apalagi dirinya tak ingin meninggalkan sang istri. Dirinya mencintai sang istri dan takut kalau ketahuan dirinya berselingkuh dengan wanita lain. Akhirnya nampak tak ada pilihan, Hardi pun menemui Wiranda. Saat itu di jam 9 malam Hardi menemui Wiranda di tanggal 12 Januari 2023. Saat itu pun mereka berjanjian di got dekat Kota Baru. Mereka bertemu dan membahas kehamilan. Di awal mereka ngobrol biasa saja, namun nampaknya lama-lama Wiranda yang memaksa Hardi untuk menikahinya hingga akhirnya mereka pun cekcok. Hardi mengungkapkan kepada Wiranda dirinya tak bisa menceraikan sang istri. Dirinya pun mencintai sang istri namun meminta Wiranda untuk sabar dulu. Bahkan saat itu Hardi merayu Wiranda untuk meluruhkan dulu kandungan agar mereka masih tetap bisa bersama. Wiranda yang tak mau, apalagi dirinya kesal dengan janji-janji Hardi, menginginkan Hardi tetap menikahinya. Hardi akhirnya mengeluarkan kata-kata kepada Wiranda, dirinya siap menikahi Wiranda dengan catatan setelah saatnya bayi lahir harus dilakukan tes DNA karena Hardi merasa ragu kalau bayi tersebut adalah anak dirinya. Pernyataan dari Hardi itu sontak saja membuat Wiranda marah karena yang Wiranda tahu kalau dirinya berpacaran dengan Hardi dan hanya tidur dengan Hardi. Tak bisa menahan rasa emosinya, Wiranda pun langsung menampar Hardi. Namun nampaknya Hardi yang lebih kesal kepada Wiranda dari awal. Tak menunggu waktu lama untuk membalas, membenturkan kepala Wiranda, mencekik membekap. Bahkan saat itu, saat Wiranda meminta ampun memberikan perlawanan, Hardi tak mendengarkan. Hardi seakan gelap mata, menghabisi Wiranda saat itu hingga akhirnya Wiranda tak bernyawa. Saat sadar Wiranda tak bernyawa, Hardi pun mencoba membuang jasad Wiranda. Namun setelah melihat gorong-gorong, Hardi berniat menyembunyikan jasad Wiranda di gorong-gorong tersebut di dekat sungai tempat mereka bertemu. Usai menyembunyikan jasad Wiranda, Hardi pun langsung kabur ke rumah keluarganya. Sementara di rumah, ibunda dari Wiranda kebingungan, sang anak tak bisa dihubungi bahkan tak pulang. Mencari Wiranda kemana-mana, keluarga menunggu namun tetap Wiranda tak ada. Tak seperti biasanya, Wiranda tak pernah meninggalkan rumah, bahkan tak pamit kepada sang ibu meninggalkan ketiga anaknya. Keesokan harinya tetap tak pulang hingga akhirnya keluarga dari Wiranda pun melaporkan kehilangan sang anak ke pihak yang berwajib. 3 hari setelah hilangnya Wiranda, ada beberapa anak remaja yang pergi ke Pulau Laut Utara untuk mencari ikan di sungai. Namun mereka nampaknya tak sengaja menemukan jasad seorang wanita di gorong-gorong. Semua pada kaget hingga akhirnya mereka pun melaporkan kepada Pak RT dan tak lama lapor polisi. Para warga dan Pak RT disusul pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, namun nampaknya tak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengaku itu adalah anaknya. Ternyata ayah Wiranda sendiri mendengar berita penemuan jasad dari warga setempat.
Hingga dilihat ciri-cirinya, ayah dari Wiranda yakin kalau itu adalah Wiranda. Pihak kepolisian menyelidiki dan melakukan otopsi. Ternyata jasad Wiranda sendiri tengah hamil 5 bulan dan berpulang usai mendapatkan penganiayaan. Jasad Wiranda dikembalikan pada keluarganya usai diotopsi. Pihak keluarga pun diinterogasi pihak kepolisian. Saat itu keluarga tak tahu apa-apa terkait permasalahan ini. Namun menurut adik Wiranda, sedang masak akan makan malam, tiba-tiba Wiranda mendapat telepon dan tak lama sang kakak pergi meninggalkan rumah. Hingga saat itulah adik dari Wiranda tak pernah bertemu lagi dengan sang kakak. Pihak kepolisian yakin kalau lelaki tersebut adalah lelaki yang menghabisi Wiranda. Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini dan interogasi teman-teman Wiranda. Tak lama setelah interogasi teman-teman Wiranda yang menyebutkan kalau Wiranda punya pacar yaitu Hardi, suami dari orang lain, pihak kepolisian pun nampak curiga dan menyelidiki Hardi. Mengamankan Hardi di tempat kerjanya, Hardi sendiri pun diamankan tanpa perlawanan. Tak mengelak, Hardi mengakui kalau dirinya pelakunya dengan motif saat itu dirinya kesal kepada Wiranda yang memaksa menikahinya. Hardi mengungkapkan dirinya hanya main-main dengan Wiranda, tak berniat menceraikan sang istri dan tak tahu kalau Wiranda akan hamil anak dirinya. Diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani persidangan, Hardi sendiri akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara kini keluarga dari Wiranda nampaknya kesusahan. Sang ibu kini menjadi tulang punggung keluarga dan ditambah 3 orang anak dari Wiranda yang tak ada biaya. Menyebutkan kehilangan Wiranda untuk selamanya adalah hal terberat, keluarga Wiranda nampak bisa pasrah dan tak pernah akan memaafkan Hardi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.